terbuka, kemuliaan-Mu datang memenuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Allah Maha Kuasa. Amin. Allah Maha Kuasa. Kau kudus Tuhan dan Kau berkuasa atas segalanya, sehingga hari ini kami tahu kami beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus di atas segala sesuatunya. Sebab itu siapkanlah hati kami Roh Kudus untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dan juga kuasa firman Tuhan dan juga kuasa Roh Allah yang tak terbatas. Sehingga hari ini dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami menikmati kehadiran Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan dan kami dikuatkan dengan kuasa firman Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap. Mari siap kita katakan amin. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua, dan hari ini kembali kita siap dengan kebenaran firman Tuhan. Temanya yang kita ambil hari ini adalah berdiri teguh. Nah, hari-hari ini kita perlu sekali tuntunan Tuhan, karena banyak orang begitu keadaan hari-hari ini membuat banyak orang begitu kadang bingung, tercekam, dan oleh sebab itu kita butuh tuntunan Tuhan. Ya, nah kita mulai aja dari firman Tuhan, dan inilah yang Tuhan berikan untuk minggu ini, dan juga rangkaian dari apa yang kita dapat selama ini. Kita lihat firman-Nya dari Filipi 4 ayat 1. Kita mulai aja. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk satu hal di sini. Buat saya yang Tuhan bicara kuat di sini adalah untuk kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini bahwa apa yang Tuhan sedang lakukan
mungkin tidak terlihat seketika. Tapi Anda butuh kekuatan, Anda butuh berdiri teguh untuk menanti apa yang Tuhan sedang lakukan. Oke? Sebab itu hari-hari ini kita butuh untuk tidak mulai loyo, tidak mulai gelisah, tidak mulai juga terpaku dengan apa yang terjadi di saat ini dengan dunia. Oke? Nah, firman Tuhan mau hari-hari ini kita jangan sekedar hanya melihat apa yang terjadi. Anda melihat, oh hari ini di sana berapa orang yang tertular COVID, berapa yang positif, berapa yang meninggal, apa yang terjadi, ekonomi turun. Bukan, Tuhan nggak mau kita hanya fokus pada hal tersebut. Walaupun itu akan membuat kita terdampak. Tuhan mau kita menjadi kuat. Tetapi untuk menjadi kuat, ketika Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, berdirilah. Saudara-saudari, ini bukan suatu hal yang seketika Anda bisa lakukan. Berdirilah teguh di dalam Tuhan adalah suatu hal, rangkaian hasil keputusan yang Anda mau ambil. Hasil rangkuman ataupun rangkaian yang terus-menerus Anda ambil. Anda melihat, ketika seorang atlet, dia untuk mau menjadi kuat, untuk menjadi kokoh, teguh, maka dia nggak bisa hanya sekedar dia mau, tetapi dia terus mengambil keputusan setiap hari untuk melatih dirinya, keinginannya untuk menjadi teguh atau kuat. Amin. Nah, oleh sebab itulah kita nggak bisa hanya sekedar saya bilang saya mau teguh Tuhan. Enggak. Anda harus mengambil keputusan, lalu Anda mulai praktekkan, lalu Anda mulai lakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Itulah mentalitas kita. Sebab yang membuat kita teguh bukannya roh kita. Roh kita sudah sempurna satu dengan Roh Kudus. Makanya dikatakan roh itu kuat. Ya, tetapi yang kita mau bikin teguh adalah jiwa kita, pikiran kita. Amin. Nah, untuk itu saya mau katakan bahwa tadi berdiri teguh dalam Tuhan itu hasil rangkaian keputusan yang Anda ambil. Anda harus mulai mengambil keputusan. Anda harus mulai mengatakan bahwa saya saatnya untuk mengambil hal yang tegas. Hari-hari ini, kalau kita nggak tegas, kalau kita nggak ambil keputusan untuk dekat Tuhan, Anda akan larut. Coba bayangkan, ketika hari-hari ini ketika kita nggak bisa ibadah langsung, lalu Anda mulai ibadah online, lalu mulai karena online Anda merasa oh iya santai aja, lalu dari online Anda seenaknya aja sambil makan. Oke, saya nggak tahu mungkin itu yang Anda lakukan sekarang atau bukan, tetapi saya mengatakan sikap hati kita. Kadang-kadang online itu membuat ibadah kita menjadi sepertinya biasa, ataupun sepertinya oh nggak usah datang dengan sepenuh hati. Nah, inilah yang harus kita ubah. Kita harus ambil keputusan di dalam segala sesuatu kita lakukan sungguh-sungguh sama Tuhan. Termasuk ketika Anda berada online, Anda siapkan hati Anda, suasana sekeliling Anda. Oke? Nah, kemudian pertanyaan lagi. Ketika surat Paulus ini menyatakan kepada kita untuk berdiri teguh, dia nggak bilang langsung berdiri teguh. Ini adalah konsekuensi dari perkataan sebelumnya. Dia katakan karena itu, ya, ini saudara-saudara kita, karena itu berdirilah teguh. Nah, pertanyaannya karena apa? Oke? Pertanyaan apa? Nah, karena itu ini pasti datang yang sebelumnya. Dan kalau Anda nanti baca, ini adalah karena didatang dari firman sebelumnya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, yang menyebabkan kita bisa berdiri teguh adalah kesadaran kita bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kenapa bisa begitu? Karena segala sesuatu yang di kerajaan surga tidak akan tergoyahkan. Ketika Anda berdiri pada kesadaran bahwa saya adalah warga kerajaan surga, maka tidak akan ada yang bisa memgoyahkan Anda. Tetapi ketika Anda tidak menyadari, Anda sedang berdiri di kerajaan dunia. Dan kerajaan dunia saat ini sedang digoyahkan. Kerajaan dunia saat ini, saudara-saudari, ini sedang digoncangkan Tuhan. Supaya kita anak-anak Tuhan tahu bahwa bukan apa yang dibuat penting oleh dunia menjadi penting buat kita. Benar nggak? Coba Anda lihat, dunia memperlihatkan bahwa
ekonomi kacau, kenyamanan kita kacau. Anda nggak lihat? Yang sedang digoncangkan sebagian besar adalah kenyamanan. Kenyamanan apa? Kenyamanan yang ditawarkan dunia. Anda nggak bisa pergi ke mall, Anda nggak bisa nonton, Anda nggak bisa ketemu teman-teman, ngobrol sana sini, hang out sana sini. Itu kenyamanan dunia yang sedang digoncangkan. Tetapi apa? Kenyamanan surgawi, kenyamanan kerajaan Allah. Saat ini justru kita semakin diteguhkan. Begitu banyak orang, dan saya percaya Anda juga, sekarang menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati doa, menikmati firman. Begitu banyak orang, dan saya tanya mereka hari-hari ini, mereka semakin ke Tuhan sungguh-sungguh. Itulah yang sedang terjadi. Jadi di dunia terguncang, di kerajaan surga kita semakin kokoh. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan surga, maka kita semakin akan menjadi kokoh. Saudara, kita nggak perlu ikut terguncang. Yang bikin heboh adalah dunia. Dunia tentang makan dan minum, ya. Dan dunia saat ini sedang terguncang. Dan saya tahu bahwa hari-hari ini justru ketika kita menyadari saya warga kerajaan surga, saya terhubung dengan kerajaan surga, maka Anda akan melihat pujian Anda akan menjadi lain. Pujian Anda dari hati, bukan karena musik yang indah. Karena sekarang Anda nggak bisa menikmati lagi kemewahan, ke musik yang luar biasa. Bukan saya katakan nggak perlu, Tuhan sedang melatih kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Ketika Anda dan saya tidak menyadari bahwa saya ini warga kerajaan surga, maka Anda akan stres, Anda nggak akan berdiri kokoh. Anda butuh tahu bahwa kita ini warga kerajaan surga. Amin. Nah, karena apa? Kerajaan surga itu kokoh, tetapi kerajaan Allah saat ini sedang goyah. Nah, lalu bagaimana pola daripada kerajaan surga? Karena kerajaan surga ini beda dengan kerajaan dunia. Nah, saya mau perlihatkan kepada Anda bahwa bagaimana sikap seorang warga kerajaan surga, anak Allah, harus bersikap pada hari-hari ini supaya Anda menjadi kokoh. Mungkin kadang-kadang kita pikir kita kokoh, wah saya harus baca firman lebih banyak. Nggak salah, tetapi mari kita lihat apa yang Tuhan mau lewat firman kebenaran ini. Oke, kita lanjut aja Filipi 4 ayat 2 dan 3. Lanjutan dari tadi dikatakan, Yudia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan kawan sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Apa maksudnya yang sedang dikatakan di sini oleh firman Tuhan, oleh Paulus, Bapak Ibu? Ya, kita melihat di sini. Anda melihat bahwa di sini, ya, Sintike, Yudia, ini kadang-kadang saya susah sebutnya, Yudia, ya, Sintike dinasehati. Jadi apa? Mereka punya masalah nggak? Punya masalah. Kita nggak tahu, nggak disebut masalahnya apa, tetapi dinasehati. Tetapi kemudian Paulus katakan, tolonglah mereka. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan begini, perkataan asli tolonglah mereka ini adalah kedua wanita ini. Yudia dan Sintike itu kedua wanita, ya. Nah, saya bukan bicarakan bahwa kalau wanita sering ribut, enggak. Ini contohnya supaya ini jelas, supaya mereka ini dalam bahasa aslinya adalah those women, ya, wanita tersebut, tolonglah mereka. Saya mau katakan begini, cara Anda berperilaku sebagai warga kerajaan surga, selain Anda menyadari bahwa saya ini telah ditebus oleh Yesus, tetapi Anda masih ada di dunia. Sebab itu, salah satunya Anda yang harus Anda lakukan adalah Anda peduli dengan orang lain. Amin. Anda harus peduli dengan orang lain. Kenapa Anda peduli orang lain? Cara kita peduli orang lain adalah dengan tidak melihat kekurangan mereka, tetapi melihat kelebihan mereka. Ini yang Paulus mau ngomong di sini. Mereka berdua, wanita ini punya masalah, maka dinasihati. Tetapi Paulus bilang, tolonglah mereka. Karena apa? Karena mereka juga telah berjuang. Mereka punya jasa, mereka punya kelebihan. Untuk Paulus dan untuk juga setiap orang percaya. Mereka adalah orang-orang juga yang mengambil bagian dalam pekabaran Injil di dalam keadaan Paulus saat itu. Jadi saya mau katakan begini, saudara. Ketika keadaan ini sulit, dunia akan bersikap tentang saya.
Bagaimana saya bisa survive? Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan? Bagaimana saya bisa mendapatkan untung? Bagaimana saya dan semua saya? Tetapi firman Tuhan sebagai keluarga kerajaan surga, kita harus memikirkan orang lain. Anda kalau mikirin orang lain terus mikirin, waduh dia berbuat jahat, dia udah melukai saya, Anda gak akan mau menolong mereka. Dan inilah firman Tuhan katakan, kita masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Tetapi pikirkanlah, fokuslah pada kelebihan orang tersebut sehingga Anda mau menolong orang lain. Lagi pula firman Tuhan dikatakan dalam Filipi 2 ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara-saudari, warga kerajaan surga tidak hanya mementingkan diri sendiri. Anda punya kesempatan sekarang untuk memperlihatkan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Paling nggak Anda bisa telepon ke orang-orang yang mungkin orang yang ada di sekitar Anda sedang tertekan, Anda bisa kasih penghiburan, Anda bisa bagikan firman, atau kalau Anda punya kelebihan, Anda bisa bagikan sesuatu dengan mereka. Jangan sekedar hanya untuk diri sendiri, keluarga kita. Ini saatnya umat Tuhan tidak menonjolkan kepentingan diri sendiri, tidak menjadi selfish, tetapi mulai memikirkan orang lain. Amin. Paulus sendiri ketika dia menulis surat ini, dia ada di dalam penjara, tetapi dia terus memikirkan orang lain. Ketika kita hanya terus memikirkan diri sendiri, maka yang terjadi adalah bukan hanya kita menjadi egois, kita menjadi bersumber pada diri sendiri. Itulah yang dunia mau. Kerajaan dunia berfokus pada diri sendiri. Ketika Anda berfokus pada diri sendiri, bukan hanya membuat Anda menjadi egois, tapi membuat Anda menjadi pahit. Anda mulai memikirkan, Anda mulai jadi self-pity kadang-kadang ketika Anda memikirkan diri sendiri. Anda merasa, waduh, saya paling menderita, saya paling tertekan. Tapi ketika Anda mulai mikirin orang lain, Anda mulai berbuat buat orang lain, Anda akan melihat, hey, saya lebih baik dari mereka. Amin. Dan untuk itulah kita ada. Kita gak bisa berdiri kokoh dengan kita menjadi egois, or self-centered, atau menjadi fokus pada diri sendiri. Oke? Oleh sebab itu Tuhan mau lewat firman ini kita untuk peduli pada orang lain. Kita lanjut. Ayat 4 dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Bapak Ibu, lihat, 2 kali firman Tuhan katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Kenapa? Sukacita itu bukan datang segera. Sukacita itu bukan karena tiba-tiba Anda alami. Di sini dikatakan dengan kata yang saya katakan, sukacita itu adalah pilihan. Anda bersukacita adalah pilihan. Bukannya tiba-tiba. Kenapa? Karena sukacita kita bukan karena dunia. Kalau karena dunia maka karena keadaan. Tetapi Paulus mengatakan kita warga kerajaan surga. Sukacita kita bukan karena keadaan. Sukacita kita karena pilihan kita. Anda melihat di dalam firman Tuhan. Di dalam Habakuk 3 ayat 17-18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon sahid itu mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun Bapak Ibu, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata bersorak-sorak ini sama, aku akan bersukacita, ya, di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lihat, saudara, ketika dikatakan di dalam Habakuk, namun aku, itu adalah pilihan. Pilihan yang membedakan dia. Aku bukan datang dari kerajaan dunia, namun aku berbeda. Ketika mungkin saat ini Anda gak ada pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, gak ada kambing domba, mungkin bicara tentang Anda gak punya finansial, pekerjaan gak ada lagi, usaha gak jalan lagi. Tetapi sukacita yang membuat Anda teguh berdiri di hadapan Tuhan bukan dipengaruhi keadaan, karena Anda dan saya warga kerajaan surga. Sukacita adalah pilihan. Ketika Anda mulai memilih bahwa Anda berfokus kepada Tuhan saja. Sukacita bukannya karena keadaan. Bagi keluarga kerajaan surga, sukacita adalah melihat apa yang Tuhan telah lakukan dan sediakan bagi
Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan telah membuat kita ada di dalam Dia. Ketika Dia ada kita di dalam Dia, saudara, ingat, tidak ada satu hal pun yang terjadi pada kita tanpa seizin Dia. Sehingga Anda nggak perlu takut. Inilah, ketika Anda ada di dalam Dia, maka saya mengatakan, dimanapun Dia ada, Anda pun ada. Ketika Dia memiliki, Dia ada di dalam kerajaannya, kita pun ada dalam kerajaannya. Dan kerajaan ini bukan kerajaan dunia yang tergoncang dan terbatas, tapi kerajaan ini adalah kerajaan damai sejahtera. Kerajaan yang penuh dengan kuasa. Firman Tuhan katakan, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Anda memiliki kuasa itu. Tetapi ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda adalah bagian dari kerajaan surga dan telah memiliki kuasa itu, dan untuk menyadari dan menggunakan itu, Anda harus berdiri teguh. Ketika Anda mulai lesu, Anda melihat pada keadaan dunia, itulah yang iblis mau, dunia mau, Anda lesu dan Anda nggak mulai menyadari, dan Anda mulai terguncang. Dan saat itulah kita tidak bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Tujuan kita untuk berdiri teguh bukannya untuk menerima keadaan, tetapi untuk mengubah keadaan, untuk menyalurkan kuasa Tuhan. Amin. Firman Tuhan kemudian dikatakan ayat 5 dan 6. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini selalu menjadi ayat yang terkenal, tetapi yang buat saya menarik adalah ayat 5-nya. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari, ketika dikatakan Tuhan sudah dekat, oke? Ini memiliki dua makna. Satu adalah makna daripada waktu, time bound, keterikatan waktu. Benar, Tuhan sudah dekat datang lagi. Tetapi juga ini adalah benar bahwa ini juga bicara tentang space bound. Artinya adalah makna keterikatan, makna yang berhubungan dengan space, tempat, keberadaan. Jadi ketika saya tertarik pada hal ini bahwa Tuhan sudah dekat dalam hubungan konteks kedekatan. Dia sudah dekat, Dia hadir, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, bukan hanya Anda, sering sekali orang, kita ini sering sekali pakai perasaan terus. Kalau Tuhan hadir, kita mau merasakannya, wow, mau getar. Nah, saudara, tidak. Ketika firman Tuhan mengatakan Tuhan hadir, maknanya buat kita kerajaan di warga kerajaan surga adalah Dia hadir, Dia harus menjadi pusat perhatian. Dia harus menjadi center of everything. Pusat dari segalanya. Pusat dari bagaimana kita harus bereaksi, pusat daripada bagaimana kita harus juga berpikir, bertindak, itu Dia. Jadi saudara, ketika kita menjadikan Tuhan hadir, kita merasa dekat dengan Dia, maka Anda pikir, Anda akan berbuat jahat nggak orang? Anda timbul nggak keinginan-keinginan daging? Enggak kan? Yang timbul adalah keinginan-keinginan baik. Kalau Anda baca di ayat 8 kemudian, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang manis, apa yang sedang didengar, pikirkanlah itu. Nah, ketika Tuhan hadir, maka jiwa Anda pun menjadi berpusat pada Tuhan. Dan Tuhan itu indah, baik, manis, sedap. Maka Anda akan berpikir hal-hal yang baik, maka Anda akan keluarlah perbuatan-perbuatan yang baik. Maka yang terjadi adalah kelihatan hatimu, kebaikan hatimu keluar. Kebaikan hati kita nggak akan keluar ketika kita tidak menjadikan Tuhan itu pusat, ketika tidak melihat Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan pusat, Anda berbuat baik itu hanya punya makna, ada maunya. Okay? Tapi ketika Anda merasakan Tuhan itu hadir ke saya, Dia pusat, maka Anda melakukan sesuatu yang baik karena Anda diubahkan oleh Tuhan. Oke? Nah, ketika hadirnya inilah yang mendatangkan rest. Hadirnya inilah, kedekatan kita dengan Tuhan inilah yang mendatangkan kita nggak usah khawatir. Kita nggak usah khawatir, bahkan ketika kita nggak khawatir, maka yang kita lakukan bukan hanya yang lain,
Tapi kita adalah ucapan syukur. Anda tahu ucapan syukur ini adalah ekspresi iman. Anda mungkin belum dapat, kita belum dapat sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi karena kita tahu Tuhan dekat saya, Tuhan menjadi pusat saya, maka Dia gak mungkin membiarkan saya. Anda bisa bersyukur. Dan itulah ekspresi iman kita. Dan ingat, iman itu perlu tindakan. Salah satu hal tindakan yang simpel dalam iman adalah mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur bukannya untuk menyuap Tuhan supaya Tuhan memberikan pada kita. Mengucap syukur adalah menjadi suatu keyakinan Tuhan sudah ada bersama kita. Amin. Anda melihat ketika dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Wahyu kita melihat anak domba Allah menjadi pusat segalanya. Maka ketika Yesus menjadi pusat segalanya, anak domba pusat segalanya, maka semua orang di sekitarnya, malaikat, para tua-tua, para kudus semua tersungkur. Mereka menyembah, mereka meninggikan, mereka mempermuliakan. Dan kekudusan Tuhan memenuhi mereka. Anda pun dan saya sama. Ketika kita terus menyadari Tuhan menyertai saya, bukan hanya menyertai, tetapi Dia menjadi pusat, bukan keegoan saya, bukan keinginan saya lagi, tetapi Dia menjadi pusat. Saya mencari apa yang menjadi kehendak Dia, saya mulai bicara dengan Dia, saya mulai terhubung dengan Dia lewat doa, dan saya mulai bersyukur, saya mulai bermazmur buat Dia, saya mulai bernyanyi buat Dia, maka kemuliaan Dia, kuasa Dia dinyatakan. Kita bisa berdiri teguh bukan karena keadaan, kita berdiri teguh karena pilihan. Dan ketika Anda memilih untuk melihat dan mengetahui Yesus menjadi pusat dalam hidup saya, kita akan berdiri teguh. Amin. Dan ingat, saya katakan berulang kali, berdiri teguh bukan untuk kita menerima keadaan, tetapi justru untuk menyalurkan kuasa Tuhan dan mengubahkan keadaan. Amin. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ya. Ayat selanjutnya dikatakan, ini ayat 7, bukan 56, maaf. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, damai sejahtera adalah sesuatu hal yang gak ada hubungan dengan perasaan. Damai sejahtera bukan dimulai dengan perasaan. Bukan perasaan ada tenang, bukan. Hasilnya tenang, hasilnya perasaan Anda jadi tenang, tetapi bukan dimulai dengan perasaan. Yesus katakan di dalam Yohanes, damai sejahtera-Ku jadi milik Tuhan Yesus, bukan karena dunia, Ku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera ini bukan seperti yang dunia berikan. Kalau dunia berikan, maka itu berfluktuatif, bisa terguncang, tetapi Tuhan gak pernah. Dan Anda lihat, damai sejahtera ini dikatakan melampaui segala akal. Artinya apa? Damai sejahtera ini gak bisa dipelajari. Anda gak dapat karena Anda mempelajari. Anda dapat karena Anda berhubungan dengan Tuhan. Sehingga saya mau katakan damai sejahtera adalah hasil Anda dan saya terhubung dengan Tuhan. Anda gak bisa dapatkan hal yang lain. Damai sejahtera ini adalah hal sesuatu yang adikodratik. Bukan karena kecerdasan kita. Kalau kecerdasan hanya orang-orang yang pintar, hanya orang yang bisa belajar. Tetapi ini adalah orang-orang yang mau terhubung dengan Tuhan, sehingga semua orang pasti bisa. Amin. Jadi inilah damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Lalu kemudian bagaimana? Damai sejahtera-Ku. Jadi damai sejahtera milik Tuhan Yesus. Bagaimana Anda dapat mengalami damai sejahtera? Dengan memandang Tuhan Yesus. Ada katakan damai sejahtera dengan melihat Yesus. Artinya bagaimana? Artinya begini, buat saya simpel aja. Artinya ketika Anda melihat Yesus, Anda melihat ketika Dia berjalan di muka bumi, Dia penuh dengan damai sejahtera. Ketika di dalam muka bumi, Dia menyembuhkan, Dia tak pernah kekurangan. Maka ketika Anda melihat bahwa Yesus sanggup memenuhi segala kebutuhannya, maka Dia juga sanggup memenuhi kebutuhan saya. Ketika Yesus hidup dalam kesehatan, maka saya hidup di dalam kesehatan juga. Ketika Yesus menyembuhkan, maka saya pun sanggup menyembuhkan dan disembuhkan. Inilah ketika kita melihat Yesus, ketika Yesus punya kuasa otoritas atas segala sesuatu, bahkan atas kuasa-kuasa apapun juga, maka ketika saya berhubungan, berhadapan dengan orang-orang yang juga dikuasai roh jahat, saya tenang. Apanya Yesus ada pada Yesus, yang saya lihat ada pada Yesus, itu pun ada pada saya karena sudah diberikan. Kalau Yesus punya otoritas, saya punya otoritas juga. Kalau Yesus bisa menyembuhkan, kita pun bisa. Amin. Inilah Anda harus tahu, damai sejahtera adalah Anda terhubung dengan Tuhan Yesus.
bukan hasil daripada belajar, dan Anda mulai melihat apa yang Yesus punya, apa yang Yesus bisa lakukan. Anda punya dan Anda lakukan, bisa lakukan. Bapak Ibu, Anda bisa, Anda lakukan, dan Anda miliki bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah. Damai sejahtera adalah pemberian, bukan upah. Maka Yesus katakan, damai sejahteraku ku berikan. Bukan upah, sekali lagi saya katakan, tetapi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau kasih karunia artinya tidak ada hubungan dengan kemampuan Anda dan saya dan apa yang kita telah perbuat, tapi apa yang Tuhan telah perbuat. Dan hasil inilah, kalau saya mau menyimpulkan, supaya kita bisa berdiri teguh. Untuk apa berdiri teguh? Supaya Anda bisa menjadi alat Tuhan, menyalurkan kuasa kerajaan surga. Sebab firman Tuhan katakan, kerajaan surga itu adalah kuasa. Anda bisa menyalurkan dan kuasa itu, menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kuasa dan mengubahkan keadaan. Anda harus tahu untuk berdiri teguh, hal yang penting yang Anda harus tahu adalah Anda warga kerajaan surga, kerajaan Allah. Sehingga Anda tidak terhubung dengan dunia. Anda terhubung dengan hal-hal yang dari surga yang adikodratif. Anda memiliki karakter DNA warga kerajaan surga yang tidak egois, yang tidak memikirkan diri sendiri. Amin. Yang tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi justru yang selalu melakukan hal yang baik, sehingga kebaikanmu kelihatan oleh semua orang. Kemudian Anda bersukacita karena Tuhan, bukan karena keadaan. Dan ini adalah pilihan. Lalu kemudian Anda dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera dari Yesus, bukan dari dunia. Dan ini bukankah sama dengan apa dikatakan Roma 14:17? Kerajaan Allah bukan makan dan minum, bukan harta, bukan finansial. Ketika Anda hari-hari ini mulai tergoncang, karena apa? Karena ekonomi kita mulai berkurang, keuangan kita mulai berkurang, kita sedang dipengaruhi oleh dunia. Tetapi ketika kita hari-hari ini justru semakin kuat, karena Anda mulai melihat, hey, kebenarannya adalah saya warga kerajaan surga, saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa mempengaruhi saya, tetapi kerajaan surga lah yang mengutus saya di muka bumi. Maka Anda sedang berdiri di atas kerajaan yang kokoh. Anda berdiri karena kerajaan surga, kerajaan Allah bicara damai sejahtera dan sukacita, bukan oleh karena tapi Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Dan terakhir yang saya mau perlihatkan, ini bonus, oke? Ini sering orang salah ataupun gagal melihat. Kita melihat dari ayat 2, Paulus katakan supaya sehati, sepikir. Ya, nanti Anda lihat ayat 5, kebaikan hatimu. Ayat 7, ya, memelihara hati dan pikiranmu. Ayat 8 dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Dan ayat 10 dikatakan pikiran dan perasaanmu bertumbuh untuk aku. Apa yang saya mau lihat di sini kepada Anda, mau kasih perhatian, Anda melihat yang firman Tuhan sedang ubahkan adalah pikiran dan perasaan kita, hati dan pikiran kita, bukan roh kita. Karena roh kita sempurna. Roh kita itu sudah bersekutu satu dengan Roh Kudus, roh yang membangkitkan Yesus dari maut. Di dalam roh kita, kita memiliki semua kuasa yang Tuhan Yesus sudah miliki dan Yesus yang di Roh Kudus juga lakukan. Tetapi untuk menyalurkan itu kita perlu jiwa yang berdiri teguh, pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Untuk Anda mengalurkan kuasa kesembuhan, kuasa yang membuat Allahku mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, Anda harus berdiri teguh. Di mana Anda berdiri teguh? Di pikiran dan hati Anda. Itulah yang sedang diserang oleh dunia hari ini dalam kehidupan kita. Tuhan mau, firman Tuhan mau pikiran dan perasaan kita mulai selaras. Ketika Anda mau mulai berpikir dan berperasaan, Roma 10, Roma 12, berubah oleh pembaruan budi, pembaruan pikiran kita. Pikiran kita, di dalam firman Tuhan juga disuruh kita, hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan yang dimiliki Kristus. Amin. Kita nggak tahu begitu banyak pikiran, tapi ini artinya begini, kita berpikir sebagai warga kerajaan surga, anak-anak Bapa. Amin. Ini yang Tuhan mau. Jadi keadaan di luar tidak mempengaruhi kita, tetapi apa yang di dalam hati dan pikiran kita, itulah yang mempengaruhi dan yang akan memancar sebagai
warga kerajaan surga, anak-anak Allah, Anda dan saya adalah pembawa perbedaan di muka bumi ini. Sebagai warga kerajaan surga, Anda dan saya telah diberikan otoritas dan kuasa. Tetapi kadang yang menghambat adalah hati dan pikiran kita. Hati kita terlalu egois, memikirkan diri sendiri, sehingga kita nggak perlu sama orang lain. Pikiran kita terlalu picik, kita terlalu dipengaruhi oleh dunia, makan dan minum, kesenangan dan kenyamanan. Saya mau katakan inilah saatnya kita mulai balik. Inilah saatnya Tuhan menuntun kita. Dengan mengguncangkan dunia, kita sadar mana yang tidak terguncang. Dan tidak terguncang adalah kerajaan Allah. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kerajaan-Mu tidak pernah terguncang. Bahkan dalam keadaan hari-hari ini di mana dunia berguncang, kami semakin tahu bahwa kerajaan Allah tidak terguncang. Hari ini aku berdoa biar Roh Kudus menjamah setiap ada kami yang adalah warga kerajaan surga, anak-anak-Mu, sehingga kami tahu kami adalah alat untuk menyatakan kuasa kerajaan surga di muka bumi. Sebab firman Tuhan katakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi kuasa. Dan kami ketika kami berdiri teguh akan menyalurkan kuasa daripada kerajaan surga. Dan aku berdoa setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman ini dan suara firman ini, mereka menyadari dan mereka mulai mengambil bagian untuk berdiri teguh dan menjadi alat Tuhan. Karena untuk melakukan mujizat, untuk menyatakan kuasa kerajaan Allah tidak susah. Hanya dibutuhkan orang yang mau berdiri teguh. Dan hari ini kami katakan, pilih kami Tuhan. Kami memilih untuk berdiri teguh. Terima kasih buat kebenaran firman. Berkati umat-Mu sehingga ke depan mereka tahu mereka lah yang membawa perbedaan. Mereka lah yang membawa kuasa kerajaan Allah di tengah lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya.